Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wan mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita dan mandi, sunat mandi karena mabit pada Muzdalifah. Berarti orang tuh waktu bermalam dan kita tuh satu umat di Muzdalifah sunat juga mandi. Nah, mandi sunat. Kemudian lagi, nah di Muzdalifah itu orang yang ambil batu untuk melontar zumrah ke Mina. Sunat tuh mandi di Muzdalifah. Nah di sini lah kadang-kadang orang itu asal ada, tapi wah ini kadang-kadang apa namanya itu jamaah-jamaah itu harus menurut aturan. Untungnya bahari tragedi Mina tuh tahun berapa? Orang nggak ingat tuh. Itu gara-gara hanya satu terowongan. Sekarang ini sudah diulah 2 terowongan. Lalu ada yang ke sana, ada yang ke sana. Itu yang tragedi Mina. Itu gara-gara berdesak-desakan itu. Dan kadang-kadang jamaah haji khususnya Indonesia ada sabaran menurut aturan. Ini misalnya negara anu dulu kita jam anu, nah itu tuh ini kada hendak langsung mencari waktu yang afdal, jujur waktu yang afdal. Tapi kadang-kadang waktu yang afdal tapi membuat kita bisa celaka, iya tabrakan sesama jemaah. Itu ada aturan-aturannya. Kita harus ikut aturan orang di sana. Haji Indonesia misalnya atau Asia Tenggara. Itu ada aturan. Nah, kemudian lagi dan mandi karena melontar jumrah. Ini di Mina nih sudah nih. Yang 3 ada Zumratul Ula, Wusta, Aqabah. Pada hari tasyrik sunat juga mandi. Ini kada ada bahan nih bukuannya nih. Ini yang paling uyuh di sini nih. Bis ke awal berjalan, tapi ngaranya orang banyak. Mudahan kita berangkat semuanya. Amin. Ini uyuh-uyuhnya jemaah haji nih. Di Wukuf Arafah sudah. Kemudian rangkaian sampai kepada melontar zumrah di Mina. Yang 3 pada hari tasyrik 11, 12, 13. Yang 3 hari, nah 3 hari maka mandi ia bagi melontar tasyrik atau tartib kelola. Melontar tiap-tiap hari, oh ya, tiap-tiap harinya, setiap hari tasyrik tadi, Zumratul Ula mandi, Zumratul Wusta mandi, Zumratul Aqabah mandi, sunat. Maka tiada sunat mandi bagi melontar Zumratul Aqabah pada hari nahar pada hari raya. Berarti Zumratul Aqabah itu pada hari raya melontarnya. Itu kada sunat mandi. Karena hampir masa mandinya daripada mandi waktu di Muzdalifah. Mandi terus ini. Tapi kalau kawa ini kan tiada sunat. Berarti kalau mandi makruh. Kada usah lagi mandi. Nah, selesai kita membahas masalah itu. Kemudian
fil masih alal khufain. Ini satu pasal pembahasan pada menyatakan hukum menyapu atas dua muza. Tulisik, muza itu sepatu yang terbuat dari kulit. Muza itu sepatu yang terbuat dari kulit, dan jangan meresap air ke dalam sepatu itu, dan di daerah yang dingin seperti daerah kutub atau salju. Daerah kita ini kira-kira kita pakai ini nih. Yang tulisnya di situ, muza itu sepatu yang terbuat dari kulit yang tidak resap air ke dalam sepatu, dan ini bersepatu ini di daerah kutub atau di daerah yang salju. Gimana tuh? Kutub yang jarang matahari timbul. Mau daerah kita ada ini. Kalau Mekah masih anpa ibu, kada seperti daerah kutub. Memang dingin, tapi masih bisa bakaos kaki, masih bisa bersarung tangan. Tapi cuaca agak ekstrim Madinah. Kalau Mekah kada seberapa. Ulun pernah di Madinah tuh 3 derajat, dinginnya luar biasa. 3 derajat, 0 derajat bekuai lagi. 3 derajat saking dinginnya. Ulun melihat bubuhannya itu keluaran pada hotel bit cover. Diulah bubuhannya, dipotong bubuhannya bit cover tuh, diulah bubuhannya kayak baju, kayak baju jas hujan. Nah, ini penting juga. Pian kalau hendak menyesuaikan suhu badan pian lawan negara manapun, pian harus mengikuti makanan orang sana. Kalau hendak, kalau pian ke luar negeri, tapi halal lah makanannya. Kalau pian ke daerah manapun, negara manapun, supaya badan kita ini bisa beradaptasi dengan suhu cuaca di sana, di negara manapun, pian harus mengikuti makanan orang sana, tapi muslim, muslimah. Itu rahasianya. Jangan kita makanan kita terus, makanan kita ini sesuai dengan negara kita, iklim kita, suhu kita. Ulun melihat orang-orang Arab ini tahannya 3 derajat, tahan. Minum kopi bubuhannya, berbagi di masjid tuh kopi, minum air kopi, pahitnya, tapi kayak ada bau rempah-rempahnya itu. 5 menit pahit bereaksi, kada kedinginan benar. Kopi Arab di masjid itu dia berbagi. Masjid sudah basi sudah. Madinah waktu itu jarak ulun memadai keluarga. Ini kita nih dinginnya luar biasa, bibir pecahan. Dingin. Kita cari kopi di bin Daud situ. Kopi yang sering ada di Masjidil Haram, ketemu. Olah kopi, minum. Dasar bujur, pahitnya ada, bau rempahnya ada, badan sesuai, cocok. Alhamdulillah. Ulun lihat di pulang bubuhan Arab makan daging onta, makan juga onta, daging onta, makan juga. Melihat orang Arab makanan daging onta, makan. Ada beberapa sisa kopi lagi ulun bawa ke Indonesia, ulun minum 3 hari 3 malam kada bebaju. Panas. Ada hendak lagi ulun.
panas 3 hari 3 malam, ada kaum baju guling. Nah itu tuh Pak Ibu itu Mesir, lagi ke Mesir keras benar rotinya, roti Mesir kerasnya ini begigi palsu, patah gigi ini ulun lihati, oh becacak sekalinya, ribetnya keras biar Mesir tuh rotinya direndam makanya dulu banyu hajar pantas pian dilimparakan ke kaca bisa pecah-kaca. Ini keras-kerasnya dulu ini roti ini begigi gigi asli aja sakit, sakitnya gigi. Nah itu Mesir tuh keras rotinya, kurmanya juga. Nah ini tahulah orang sana lah, kurmanya pian karing-karing keras bentuk karingnya. Waktu ziarah ke gurunya Imam Syafi'i, Syekh Abu Lais Al-Fahmi. Ada Syekh Abu Lais As-Samarqandi, ada Syekh Abu Lais Al-Fahmi, itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebelum ke kubur Imam Syafi'i ada gurunya Imam Waqi'. Setelah ziarah ke Imam Syafi'i ada pula di sampingnya tuh Syekh Abu Lais Al-Fahmi, nama beliau itu ulama besar. Ternyata Imam Syafi'i ini bercita-cita hendak meninggal dekat dengan makam gurunya. Luar biasa. Itulah yang dituruti guru sekumpul. Guru sekumpul ini diapit 2 paguluan sampai ke akhirat hendak lawan paguluan umat lah. Guru sekumpul. Kalau dia tuh kelampaian lain lagi, nyak prinsip lain-lain. Ada perlu kita tak kumpul di kampung, ada perlu kita batatai kuburan, masing-masing dakwah di mana kamu meninggal, kita ketemu aja kayaknya di surga. Itu dia tuh kelampaian tuh. Ini prinsip macam-macam orang-orang bahari itu. Nah kembali lagi kita. Berarti kalau masalah khauf ini kita pakai di daerah kita. Makanya pian kalau orang luar negeri inya bisa patuh tuh pian sampai guring bisa patuh. Ke atas tilam guring bisa patuh. Mun kita memberi muarnya gini. Tak bisa patuh orang kulit. Dibersihi orang baik. Mun kita paling kaos kaki. Nah kalau umrah pakaian ihram ke Makkah kada boleh kita bapak-bapak kaos kaki karena itu dijahit. Kalau pernah ditanya orang, bolehlah guru sarung kaos kaki sarung tangan? Kada boleh karena pian pakaian ihram kan, pian ke Makkah kan, ke Makkah jerpian sumam cerita nang masalah kaos kaki. Itu ulun waktu di Madinah kan ada kisah umrah. Nah itu tuh. Nah lalu kita teruskan manfaatnya lah. Ini yang dingin, yang bersangatan dingin, kebiasaan ini musimnya ada salju, musim gugur. Tapi musim gugur itu kan serba dingin, musim salju. Bermula menyapu 2 muza, 2 sepatu kulit itu harus pada wudhu, harus pada waktu berwudhu. Dan jika pada wudhu yang sunat sekalipun. Caranya kayak ini nah Bapak Ibu. Berwudhu dulu, berwudhu biasa. Berwudhu dulu sebelum memakai sepatu. Ini kita berada di daerah yang hujan salju atau memang salju daerah kutub. Nah, berwudhu dulu kita. Berwudhu.
kaki basuh juga habis sudah basuh semuanya, baru Pak kita pasang sepatu. Nah sepatu ini kadang belum lepasan lagi. Kalau junub bang guru, nah kadang awak mandi dulu. Syaratnya harus suci dulu, badan segalanya, baru memakai sepatu. Kalau mandi wajib dulu. Nah ibu-ibu kasihan nih. Berarti kadang hawa kita memasang sepatu karena belum suci badan. Setelah itu Pak Ibu bersih sudah, suci sudah badan kita, baik hadas besar hadas kecil, baru kita pakai sepatu. Sepatu itu menyatu dengan kaki kita. Napa tuh orang menyambat tuh apa tuh nang kayu talinya sampai ke atas nih, sepatu tinggi. Sepatunya agak tinggi, talinya itu jangan sepatu rendah, karena kan kalau kita berwudu sampai ke mata kaki, berarti sepatu tuh ke atas mata kaki. Seperti orang sepatu apa tuh nang bagi bangunan tuh sepatu bot kah? Nah itu tuh maksudnya tuh bukan sepatu skateboard lain, itu kulit yang terbuat dari kulit. Ada seseorang waktu itu dia keluarganya berada di daerah Australia, keluarganya kayak itu tuh. Lalu menelepon ulun, keluarganya di Banjarbaru. Guru Din, ulun punya keluarga di Australia ya. Kebetulan dia ada tugas ke sana. Musimnya guru musim salju di sana. Pertanyaan, bolehkah memakai sarung tangan, kaos kaki yang di dalam sarung tangan, kaos kaki itu ada kulit yang terbuat dari babi? Gak boleh. Sarung tangan, kaos kaki yang dilapisi kulit di dalamnya itu yang terbuat dari kulit babi, tidak boleh. Tapi guru ini darurat, cari kulit yang lain. Ada mungkin di daerah situ ada orang Islamnya seorang pun, tidak boleh. Kenapa? Karena guru dinai membantu supaya badan kita hangat, tidak bisa. Ulun sampai sekarang kada tetamu kalau darurat boleh babi. Sampai sekarang lah. Mun ada ustadz wani memedahkan, oh gak ada obat. Sampai sekarang ulun kada tetamu bahwa kalau darurat boleh aja babi. Yang ada kalau darurat boleh aja bangkai. Masih ada jalur tetap. Dan kadang-kadang darurat kita ini menurut kita kada darurat menurut agama. Tapi guru ini ada dalam kitab, boleh binatang yang tidak disembelih. Bujur itu binatang, itu jer ulun bangkai. Bangkai itu najis. Tapi kalau darurat boleh. Nah kalau babi najisnya mughalladh, tidak bisa. Karena kadang-kadang namanya darurat itu Pak Ibu kada kawa lagi harus terpakai, harus dikerjakan, harus dipasang itu misalnya. Sebab kalau kada memakai itu meninggal, itu baru darurat. Kalau darurat menurut kita gak bisa. Ada yang berani mengatakan selama darurat boleh, yang tidak halal. Nah, yang tidak halal itu banyak. Tapi kalau babi itu binatang, kulit termasuk bulunya habis, itu sampai 7 kali basuhan.
salah satunya air bercampur tanah. Jangan pin arahkan kepada masalah itu. Jadi ulun gara awak. Sekalinya betakun pulang seorang guru, nah pulang silakan. Ulun tugas selesai menjawab. Apakah tidak ada lagi sarung tangan, kaos kaki yang terbuat dari kulit yang bukan babi di Australia itu? Satu. Kemudian Pak Ibu lagi. Ini penting nih. Abah ulun cerita ini penting. Yang merawat waktu cuci darah Dr. Gabriel 6 bulan lah. Setiap 6 bulan seorang pasien cuci darah itu dapat suntikan supaya HB-nya baik, tinggi. HB itu kalau turun harus tambah darah, bisa 2-3 kantong. Tapi setelah 6 bulan cuci darahnya dapat suntikan berupa cairan untuk disuntikan ke pasien. Lalu ulun dipanggil oleh dokter ke ruangan. Pasien pertama si Anu sudah 6 bulan, ya. Sampean siapa? Ulun anak beliau, ya. Nah, pilih 2, pilih. Hendak cairan ini, hendak cairan ini. Nah, kalau cairan ini HB-nya kuat, insya Allah jarang tambah darah. Kalau ini kurang, bisa tambah darah, asalnya 2 kantong bisa 1 kantong dalam sebulan itu. Karena ayahmu cuci darahnya 2 kali seminggu. Dok, bedanya apa dok? Jelas beda harga. Ini harganya 1 juta. 1 juta. Dan ini harganya 700 ribuan. Otak ulun pasti nang sejuta ini. Kebetulan terbantu dengan sebab BPJS. Dok, ini bahannya dari mana? Ini dari babi, enzim babi. Ini enzim sapi. Wah, enzim babi. Nanti ayahmu dalam sebulan enggak tambah darah lagi kalau dari enzim babi. Sedangkan ini dari enzim sapi, ini dari Malaysia, ini dari Amerika. Apa jawaban ulun? Yang murah aja. Abah kada tahu. Coba nah pian nah, kalau kada teliti pian asuntikan enzim babi ke tubuh orang tua seorang hewan. Nah, Bapak Ibu, ini minta maaf pengalaman merawat orang tua. Ada beberapa jenis yang akan disuntikan, ulun harus teliti. Abah ada tahu. Yang ini kenapa? Babi itu dok nggak ada. Tapi kan kalau darurat, jangan bicara darurat di hadapan ulun. Ulun ada punya fikih darurat ulun punya. Enggak, yang ini aja. Kalau babi ulun talak 3. Babi talak 3 babi ini. Tidak ada maaf bagimu hukum. Kada dokter, ulun yang ngambil ini aja enzim sapi bukan enzim babi. Tapi banyak Pak berhasil pasien dengan disuntikan ini dia enggak cuci tambah darah lagi. Bukan masalah itunya, masalah najisnya. Berdebat di ruangan dokter ini tolong ya. Saya bicara masalah najisnya, bukan bicara masalah kesehatan pasiennya. Rasa kada sanggup orang tua mendidik kita makanan yang halal. Sidin berusaha yang halal. Badan sidin itu insya Allah yang halal. Sidin kada mau yang subhat apalagi yang haram. Menjaganya luar biasa dengan yang haram dan halal itu beliau hati-hati. Sekali sidin sakit anak menyuntikkan dari enzim babi. Keterlaluan
nggak apa-apa. Saya memilih sapi aja hijabnya. Oh gitu ya, keputusan ya, ya. Disuntikanlah ke badan. Ulun melihat langsung. Ya, tapi kan BPJS juga jadi yang mahal ini. Biar mahal, biar BPJS, biar gratis, tidak dong. Selesai. Ya, anak ulun ancam tanggung jawab dalam menghentikan ini. Langsung, alhamdulillah. Berat kelak. Nah kita Pak Ibu sama. Kalau luar negeri itu hati-hati, beli sepatu kulit, beli apa tuh, sarung tangan terbuat dari kulit, beli kaos kaki yang terbuat dari kulit, beli apa tuh, baju dingin yang terbuat dari kulit. Tunggu dulu, kulit apa? Baik kulit harimau. Kalau disamak kulit harimau ada apa-apa, paling tangkap polisi orang nama jual harimau. Nah kulit hati-hati. Ulun ada punya baju kulit tapi terbuat dari kulit sapi, ada kulit babi. Apabila ke Mekah, Madinah musim dingin pakai baju itu. Belinya waktu itu di Madinah, kedinginan dinginnya luar biasa. Nah itu tuh banyak Pak Ibu sekarang ini orang membawa tuh kulit apa tuh nggak tahu guru dia tapi bagus. Ini masalahnya. Kenapa kalah benang haram nih pina mujarab benar ayo. Nang haram nih pina mujarab benar. Apabila pina nang lurus kada tapi seberapa mujarab. Nah itulah tantangan kita hidup di dunia ini, tantangannya luar biasa. Nah kembali lagi kita berarti berudu dulu, mandi wajib dulu segalanya, baru sucikan sudah diri kita, baru kita memakai sepatu. Nah kemudian seperti wudhu yang dibaharukan dia namanya tajdidul wudhu. Hendak berwudhu nih tapi sudah bersepatu, kada apa-apa hendak berwudhu lagi, namanya tajdidul wudhu. Misal pian tajdidul wudhu itu sunat, kada wajib lah. Pian antara maghrib dan isya, lalu kita ini pakai sepatu hoof di daerah luar negeri, Turki kemana kah, Belanda misalnya, yang dingin itu, yang jarang ada matahari. Nah lalu kita sembahyang maghrib, kita yakin rasanya wudhu maghrib ini kada batal. Mata pina mengantuk misalnya, nah sunat tajdidul wudhu, berwudhu lagi walaupun wudhu yang terdahulu kada batal, namanya itu tajdidul wudhu. Nah ulun baru menemui ada, wah ini orang tajdidul nikah, kada ada tajdidul nikah. Minta maaf lah, apa yuk Guru Din, kami hendak mengulangi nikah ada berulang-ulangan. Pian ada masalah kalau bini pian, ada bini pian ada bu masalah kalau suami, enggak ada. Apa ini nikah? Pengulangan nikah, enggak ada pengulangan nikah kecuali yang berhubungan dengan talak. Talak satu habis masa iddah 3 bulan 10 hari, itu namanya nikah. Habis sudah iddah, bukan tajdidul nikah, mengulangi nikah lain. Banyak orang ada mau. Ada beberapa orang yang meminta ulun minta nikahkan,
Maksudnya nikah ulang. Kenapa makan nikah ulang? Jer Ustadz Syanu aja nikahnya harus diperbaharui, diulang. Sebab nikah diulang kenapa? Jangan banyak betakon dulu. Nah, maulah ulun sembarangan menikahkan orang. Pian di daerah anu pernah menikahkan orang. Daerah mana? Daerah anu. Itu memang nikah. Itu Pak Naibnya ada mempelainya meminta supaya ulunnya menikahkan. Mereka sudah lapor ke kantor. Mereka meminta ulun menikahkan. Karena ayahnya ibunya itu murid ulun, lalu dia menyuruh ulun menikahkan anaknya itu. Benar itu namanya nikah, bukan tajdidul nikah. Yang dianu bang guru, tahu juga nih ini. Yang dianu itu masa idahnya sudah selesai, 3 bulan 10 hari dia cerai talak 1. Nah, hendak bebulikan, nah ternyata masa idah sudah habis. Nggak bisa lagi kecuali lewat pintu yang disebut nikah. Karena talak 1 kalau sudah habis masa iddah tidak boleh lagi rujuk itu kumpul itu bebulikan itu berdamai itu sebelum masa iddah 3 bulan 10 hari habis. Orang tuh kasusnya 3 bulan 11 hari. Berarti sudah habis seharinya, lalu di hari 3 bulan 12 hari dia minta supaya Allah menikahkan. Itu benar. Ini anak bebulikan. Neng ini pian tajdidul nikah. Ada apa? Supaya rezeki meningkat. Kada ada urusan itu. Nah, kalau tajdidul wudu ada. Kada batal wudu kita. Nang kaya pian nih tadi, misal tontong besahur. Anak sembahyang 2 rakaat nunggu imsak. Tad duduk pian di sajadah taguring, duduk tadi. Taguring, duduknya jangan sampai pantat terangkat. Guring pian. Pas azan guring benar orang ini. Nah, kayak apa tuh? Sembahyang tuh bisa lah wudu itu dipakai. Bisa. Lalu pian hendak berwudu lagi, kadada batal, yakin pian kada batal. Mbak wudu pian tuh dapat pahala sunat, namanya tajdidul wudu. Nah, nyaman juga kalau Bapak Ibu kurang berilmu tuh nyaman. Diaturakan oleh agama. Tiada pada mandi fardu dan sunat. Nah, jangan tajdidul mandi, tajdidul ghusli, ada. Ulun beris sama bulan puasa ini mengamalkan tajdidul ghusli, memperboleh mandi, itu bisa mandi. Berapa kali pun mandi? 5 kali. Itu ya, itu kapan tuh? Setiap bulan puasa ulun mandi 5 kali. Di luar bulan puasa Bang, sekali aja mandi, makruh. 5 kali mandi. Nyamannya segar benar ini. Apalagi berendam. Kada ada tajdidul ghusli, memperbarui mandi, dada. Itu mengkias ya. Apa kias? Ini namanya kias ma'al fariq. Nah, kias itu mencari persamaan. Nah, kenapa yuk? Hati-hati nih kita orang pondok nih. Itu namanya kias ma'al fariq, persamaan kada lain. Tajdidul wudu dikias dengan tajdidul ghusli kada ada. Tajdidul nikah ada juga. Dasar nikah nggak bisa. Ada Pak Ibu yang kakak itu mulai hukum. Di manakah orang ini belajar fikih? Kita tahu juga. Nah, kada dari sini tajdidul ghusli mandi seperti mandi junub. Dan sunat Jumat. Nah, kalau wae misalnya tiada pada mandi fardu dan sunat, artinya kada ada tajdid kada ada pada mandi. Kalau pada wudu boleh. Seperti apa tadi? Seperti mandi junub. Aku jar subuh tadi mandi junub. Ya. Aku hendak mandi junub pulang. Hah? Ada lagi.
Misalnya Bu, pian habis haid, selesai masanya habis haid, lalu pian mandi, lalu pian bawa sembahyang, ternyata ada lagi keluar plek-plek. Nah, itu dicuci atau dibasuh aja, kada mandi lagi. Kecuali tak salah mandi wajib. Napa aja kita salah mandi wajib? Galung atau kepang kada diurai waktu mandi wajib, berarti diulangi mandi, karena mandinya hukumnya kada sah. Nah ini nih. Lalu ada bapak ibu nih, penting ibu-ibu nah, orang ini mandi junub, habis haid lah, habis. Kebetulan mandinya belalamba sampai imsak. Nih maaf lah, nih mandi habis haid kayak itu deh, kayak itu aja. Lalu dia bersahur dulu, padahal habis haidnya imam isya atau malam lah sebelum subuh. Belalamba mandi, sekalinya bersahur. Kadang kalau sembahyang subuh karena belum mandi, bersahur kayak apa? Soh. Nah, pertanyaan si Din ini, guru, waktu ulun mandi tadi guru kan memberesi nang di situ. Nah, memberesi di situ guru, lalu ulun bersihkan di situ, lalu masih ada sisa-sisa bekas darah. Bu, ulun betakun bujur loh. Bisa lah ada sisa-sisa bekas darah. Nah, pertanyaan, bagaimana guru hukum puasanya? Batal kada? Nah, kayak Pak, batal kada kah? Karena kan puasa ini memasukkan apapun ke rongga yang terbuka bersengaja batal. Kayak apa hukum? Apakah, nah yuk Bapak Ibu, apakah kita tetap membersihkan yang di dalam itu atau menjaga supaya puasa jangan batal? Ya Pak, ini pertanyaan ibu-ibu nih, apakah ini dihukumkan kategori darurat atau kada? Nah, untung orang mengaji nah. Memasukkan apapun ke rongga yang terbuka dalam keadaan berpuasa setelah imsak sebelum berbuka puasa, hukumnya batal. Nah, itu memasukkan. Tapi ada sisa darah dari haid. Yuk ibu-ibu, jakanya beberesih dahulu, mandi kaina. Nah ini nang bujur, mandinya kaina, ayo jepin kaina mandi, tungtung sudah habis haid, beresih dahulu di situ sebelum imsak. Kaina subuh mandi aja lagi. Kada perlu bebersih di situ lagi. Ada ingat guru ulun paksa guru. Nah, apabila pian bersengaja batal. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah najis? Ya maaf ya Bu, yang di dalam itu menghukumkan kada sah sembahyang. Sembahyangnya tetap sah. Jangan dibersihkan lagi yang di dalam situ dahulu. Daripada puasa batal, pian tugas mandi wajib aja, bersihkan yang sekitar lahiriahnya aja dengan jari jemari rapat waktu pian menggosok di daerah milik pian itu. Karena pian mandinya setelah imsak. Apabila pian membersihkan yang di dalam, pian hukumnya memasukkan benda ke rongga yang terbuka, hukum puasa pian batal. Nah,
bersihkan aja, tapi jangan dimasukkan. Tapi gurih di dalam tuh najis, ada apa-apa najis di dalam. Jelas kan ya? Nah. Ini penting juga nih, sian masyarakat umat. Nah sama Pak Ibu lagi ada nih Banjarbaru lah pengajian ulun di daerah Bayaman situ, nah Loktabet tuh ada pengajian ulun siang, kadang sebelum Johor bulan puasa nih. Guru kalau BAB itu nah buang air besar, putus guru kotorannya tuh putus, itu putus saurang. Aturannya guru dihajen habis-habis ambian. Pantat kita nih sudah ada pemotongnya, kecuali dol pemotongnya. Ujar seikung ujar guru siapa ada tahu juga nah. Mungkin ada bisa sambat di sini. Ulun ada akan hukumnya. Apabila kada habis jar, kawak habiskan nuklir atau keluaran. Awak ada yang diabi kawak habiskan kotoran tuh. Mengges terus. Ini mengalih umatnya Rasulullah nih. Ayo aja keluar. Lalu ada pemotongnya. Plop, putus. Kalau dipotongnya tadi, sisa potongan tadi tak masuk. Tak masuk, kan dimasukkan kah? Hah? Tak masuk saurang kan dimasukkan kah? Tak masuk sendirinya batal kada? Kada batal. Kasihan nah, dia mau abi. Hakumnya jangan ditahan nih Pak Ibu abi itu kalau sudah masa anak keluar buang. Jangan memikirkan karena terputus karena hakumnya ini ada otomatis sudah Allah Ta'ala melakukan. Ini mengalihi aja ini. Maaf, pembahasan fikih itu jangan menurut akal seorang. Pembahasan fikih itu menurut syarah penjelasannya. Alih apa ini? Itu Pak Ibu kasihan. Berdarahan murid orang. Nah ini ngalihnya hidupnya. Hati-hati, jangan membahas fikih itu menurut otak kita, membahas fikih itu menurut penjelasannya. Ini fikih itu ada penjelasannya, kitabnya ada. Nah ini yang ada tajdidul mandi, ada tajdidul mandi terus. Bulan puasa, bulan puasa sekalinya mandi atau 2 kali, setelah masuk bulan puasa 5 kali. Kenapa maka itu tajdidul ghusli? Makruh itu mencari nama sigar-sigar kita. Ya Allah. Berarti Bu, jangan dibersihkan yang di dalam karena kada apa-apa. Ini bulan puasa. Kecuali pian sudah habis berbuka puasa, lalu pian bebeso nang di situ terserah, bebas sudah. Pian sudah batal puasa pian dengan makan berbuka puasa tadi. Atau sebelum imsak silahkan. Kalau sudah imsak tidak bisa. Katanya tidak sah. Biar siapa tidak sah. Karena di dalam masih ada najis. Di dalam bukan di luar. Malih bantar wah ini. Apalagi dan sunat Jumat, nah sunat Jumat mandi, sunat Jumat kada perlu lagi diperbaharui. Misal pian mandi sudah subuh Jumat, berniat kalau pian berniat sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala subuh Jumat mandi sudah sah, itu jadi mandi sunat Jumat. Sakanya hendak ke masjid mandi pulang tuh mandi biasa. Mun berniat Bang Guru jangan tajdidul mandi. Awak ada nyaman guru berkeringat silahkan mandi. Makanya nang afdol
mandi itu hadap ke masjid. Berarti pian mandi subuh tadi kada perlu berniat, mandi biasa karena pian hadap ke masjid baru mandi, yaitu sunat Jumat. Tergantung pian, apakah pian mandi itu subuh aja hendak ke masjid kada lagi mandi, terserah. Apabila pian kada berniat subuh bagus kena mandi, berarti kada ada perlu 2 kali mandi sunat Jumat. Nah, gitu. Kada ada kalimat tajdidul wudu, tapi boleh aja 2 kali mandi, subuh mandi, berniat sudah mandi sunat Jumat, sakanya berpaluhan awak kada nyaman begawi apakah itu kan, lalu mandi pulang, bagus aja niat pulang. Artinya itu bukan dihukumkan tajdidul mandi. Tajdid itu mau ulangi mandi pulang kada, itu dasar mandi berpaluhan. Tapi guru berniat Pak Guru, kan apa-apa. Kalau sudah berniat subuh tadi ya sudah, untuk hendak sembahyang Jumat mandi pulang, ada apa-apa, mandi berpaluhan aja gitu. Bolehlah guru dua kali niat. Nah, kalau tiada ada sunat mandi itu tajdid, mau ngulangi niat, hukumnya timbul khilaful aula, bisa makruh. Karena sudah sah mandi subuh tadi dan berniat. Mun pian lah, mun ulun ke ini supaya dapat pahala. Mandi dulu subuh, mandi biasa. Kemudian hendak masjid ya sejam-jam lagi hanya mandi sunat Jumat. Ada pulang orang guru, kalau kita mandi junub Pak Guru langsung mandi sunat Jumat, song guru subuh sengaja aku mandi wajib serta mandi sunat Jumat. Berapa kali mandi guru? Sekali. Kalau 2 kali buang banyu. Dan tiada pula pada menghilangkan najis. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pengajian kita minggu depan lagi. Sekalinya tuh ulun ke Mutai udah Pak Ibu. Hanya kita minggu depan sekali lagi pengajian di sini. Imbah itu di ulunnya nang kada datang. Insyaallah habis puasa 6 lah kita mulai lagi insyaallah. Kemudian kita sehat, panjang, umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.